Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online MDC Purwokerto. Kondisi sekarang ini memaksa kita untuk melaksanakan ibadah secara online kembali. Tetapi saya percaya hal tersebut tidak menghalangi kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena sukacita dan pengharapan yang dari Tuhan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari dengan hati yang penuh dengan sukacita, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan dalam mengiring kehidupan kami. Bapa, kami ada sekarang, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Berikan sukacita ilahi Tuhan dalam setiap hati mereka Tuhan. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu dalam masalah ekonomi ataupun dalam masalah pendidikan Tuhan. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk menyelesaikan skripsi dan dalam mencari sekolah Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang menyertai dalam setiap prosesnya dan Kau yang memberikan tempat terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu. Bapa, ajar kami untuk terus mengucap syukur, karena kami percaya ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berkumpul kembali. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Kenakan jubah pujian di hadapannya. Haleluya. Sembah Sang Raja dengan sukacita. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sukacita.
Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh haleluya. Mari bertepuk tangan, sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau datang merendahkan diri di depan-Mu. Masuk ke hadirat-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, terbuka di hadapan-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah
sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Oh, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, inilah hidupku, ku bawa ke hadapan-Mu, Tuhan. Ku persembahkan yang terbaik. Ku bawa seluruh hidupku. Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu hidupku, Tuhan. Dan saat ini aku datang membawa seluruh kehidupanku. Jadikan penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, Yesus, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kila ramasya kalarararamo. Shiralalamasye, lalalamasya, lalalamasya. Oh, lalabababababababamasyoko. Allah yang tak pernah berubah, Allah yang kudus, kudus nama-Mu. Haleluya. Kamilah penyembah-penyembah-Mu, Tuhan. Kamilah penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Haleluya.
Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, sekarang penuhiku waktu ku datang. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, hidup menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, hidup menyembah-Mu, Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku, hidup menyembah-Mu, Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku, hidup menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan mencelikkan mata rohani kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami, mempersilahkan firman-Mu yang kudus masuk dalam hidup kami, menetap, tinggal, berbuah, dan memberkati semua orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ada sebuah lagu tentang apa yang iman dapat lakukan. Ini dinyanyikan oleh kelompok musik rock Heartless. Kurang lebih kata-katanya demikian, everybody falls sometimes, gotta find a strength to rise, ya, from the ashes and made a new beginning. Semua orang bisa jatuh. Karena itu diperlukan kekuatan untuk bangkit kembali dari dalam debu dan memulai lagi sesuatu hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang what faith can do, kita lebih condong berbicara tentang bagaimana iman itu berperan dalam hidup seseorang. Tetapi bulan Juli ini, tema kita yaitu The Power of Faith, kita tidak membicarakan secara definisi tentang iman, karena kita akan masuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes tentang iman. Di dalam kitab Yohanes, Rasul Yohanes tidak menjelaskan tentang iman berdasarkan definisi iman itu sendiri. Dia tidak menggunakan kata kepercayaan sebagai kata benda, tetapi dia menggunakan kata kepercayaan sebagai kata kerja. Jadi bukan pistis tapi pisteo. Maksudnya Yohanes lebih menonjolkan bagaimana kepercayaan ini merupakan hal yang harus aktif dikerjakan. Nah, sepanjang bulan ini tema kita ya The Power of Faith. Bagaimana karena iman ada kuasa yang bergerak dalam hidup kita. Nah, minggu pertama ini kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang get privilege, ya, saudara. Ayat kita terambil dari Yohanes 1 ayat 12, ya. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, dikatakan, tetapi semua yang menerimanya, semua orang, tidak terkecuali, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa, ya. Diberi kuasa yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana seseorang yang tadinya tidak memiliki kemampuan apapun, sekarang setelah menjadi anak Allah memiliki kemampuan. Nah, apa yang dimaksud? Bagian pertama, Yohanes yang sama ketika dia mulai lanjut usia dan akhirnya di bagian lain dari Alkitab dia menulis di 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 9, ya, saya kasih judul bagian pertama ini, sebelum kita percaya atau menerima Yesus, kita bukan anak Allah. Atau lebih tepatnya, kita ini anak-anak iblis, ya. Di ayatnya yang ke-7 1 Yohanes 3 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, ya, barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayatnya yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Wow, cukup keras, ya. Dan saya tidak mau menambahi, mengurangi. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari lebih ditegaskan, tetapi orang yang terus-menerus, rupa-rupanya tetap berbuat dosa, itu maknanya orang yang terus-menerus berbuat dosa, ya. Dalam bahasa Inggrisnya practice atau committed sin. Mereka berasal dari iblis, ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, untuk inilah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini tegas menyatakan bahwa waktu kita sudah di dalam Tuhan, seharusnya kita tidak lagi terus-menerus melakukan dosa.
Lanjut ayatnya yang ke-9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi, Allah, firman-Nya ada di dalam orang tersebut, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, untuk mempertegas hal ini, saya masukkan versi English Standard Version. No one born of God makes a practice of sinning. Jadi orang-orang yang dilahirkan dari Allah secara praktis tidak lagi melakukan dosa. Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari menegaskan, tidak terus-menerus berbuat dosa. Mungkin waktu pertama kita harus beradaptasi dengan hidup yang baik, yang benar setelah kita bertobat. Masih berat untuk mengerjakan kebenaran. Tetapi karena benih firman itu sudah mulai ada, roh Tuhan ada lewat rohnya yang kudus tinggal di dalam kita, kuasanya jauh lebih besar dari semua kelemahan kita. Ini akan menolong kita akan berbalik dari kecenderungan manusia lama kita, yaitu apa? Menikmati dosa. Justru sekarang setelah kita lahir di dalam Kristus, kita menjadi anak Allah, kita memiliki kemampuan. Jadi kuasa iman kepada Yesus Tuhan memampukan setiap kita untuk menang bebas dari dosa. Tadi saya katakan kecenderungan manusia lama untuk menikmati dosa diganti ya dengan kesukaan melakukan kebenaran. Kenapa? Karena benih kebenaran telah ada di dalam hidup setiap kita. Inilah bagian pertama. Status kita beralih dari anak-anak iblis menjadi anak Allah. Itu kekuatan iman. Jadi bukan hanya iman dalam definisi, ya, Ibrani 11 ayat 1, bukan hanya dalam definisi Roma 1 ayat 17 orang percaya akan hidup oleh iman, bukan hanya itu. Tetapi iman mengerjakan di dalam kita kesadaran kemampuan bahwa kita memiliki benih ilahi dan kita tidak akan senantiasa atau terus-menerus berbuat dosa, bahkan tidak lagi berbuat dosa. Bagian yang kedua, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 12 tadi ya. Sebab semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada kata diberi kuasa, exousia. Kuasa di sini berbicara tentang hak istimewa. Hak istimewa ini waktu dijabarkan ya berupa kemampuan, kekuatan, kapasitas, kompetensi, kebebasan, penguasaan, pengaruh, otoritas, yuridiksi, dan hak penuh. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud diberi kuasa, kita yang tadinya anak-anak dunia, waktu kita percaya dan terima Yesus, kita diberi hak, right, kuasa, seperti anak yang diangkat, yang tadinya kita anak liar, anak luar, tetapi diangkat, bukan sekedar diadopsi, tetapi menjadi anak angkat Allah. Kita diberi hak penuh, punya otoritas atas nama yang mengangkat kita sebagai anaknya. Nah, sebagai definisi sederhana untuk meyakinkan saudara status anak angkat, ya saya googling, ya saya dapatkan dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama dengan anak kandung. Wow, kita anak angkat. Orang-orang yang ditebus, yang memiliki iman, percaya kepada Kristus, ternyata memiliki hak yang sama dengan anak kandungnya. Itu siapa? Kristus Yesus. Bahkan dikatakan memiliki kedudukan yang sama sebagai anak kandung dari bapa angkat, sehingga anak angkat juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya.
Wow, secara definisi hukum saja diakui Bapak Ibu Saudara, bahwa anak angkat memiliki kesetaraan dengan anak kandung, bahkan penerima warisan. Karena itu saya katakan sebagai anak Allah, kita memiliki hak penuh mewarisi kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan melalui kepercayaan kita kepada Kristus, iman ini memiliki kuasa. Pertama tadi, membebaskan kita dari kuasa dosa, membuat kita menang untuk tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Kedua, kita diberi kuasa, kemampuan, standar, hak yang sama seperti anak kandung. Saudara dan saya yang tadinya mungkin tidak, semua kita tidak berharga sebelum kita bertemu dengan Kristus. Tapi begitu kita bertemu dengan Kristus, keberhargaan diri kita tidak sekedar dikembalikan, tetapi keberhargaan diri kita sempurna seperti sejak awal Allah menciptakan manusia. Kita segambar serupa dengan Dia. Kitalah pewaris tahta kasih karunia-Nya. Kita tahu kita disebut saudara. Hanya Kristus sebagai yang sulung, yang tertua, sebagai kakak yang paling tua. Tetapi kita adalah saudara-saudaranya, walaupun kita anak angkat, tetapi kita dianggap sama dengan anak kandung. Itu bagian yang kedua. Nah saudara, hal yang istimewa yang ingin saya munculkan terakhir, apa sih yang kita dapatkan dalam hak istimewa kita sebagai anak Allah? Apa saja yang kita warisi? Paling tidak ada 3 hal, yaitu berkat pemeliharaan Allah, baik secara jasmani maupun rohani. Kita tahu hari-hari ini ada banyak tekanan, ketakutan yang terjadi. Ada banyak orang di fase kedua pandemi ini mengalami sakit, dan semua dikaitkan dengan COVID. Iman kita justru diuji. Saya mau katakan tidak semua yang kita alami terkait dengan COVID. Saudara harus putuskan itu dengan menyatakan apa yang saudara alami itu tidak seperti yang ditakutkan. Harus perkatakan itu. Ini waktunya untuk mengalahkan semua pikiran negatif. Karena sekali lagi, saudara diberi apa tadi? Kuasa. Ada otoritas dalam hidup saudara. Benih kebenaran itu sudah ada dalam hidup saudara. Kedua, sebagai hak istimewa kita memiliki warisan kerajaan Allah atau hidup yang kekal. Sudah bisa dipastikan. Semua yang menerima Kristus Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan, mereka semua memiliki hidup yang kekal. Dan yang terakhir, kita juga diberi kuasa untuk menjadi serupa, memiliki karakter Allah dalam hidup kita. Yesus memang yang sulung, tetapi Dia bagaikan cermin, mercusuar, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kita juga akan menjadi mercusuar bagi banyak orang. Tetapi kita harus bercermin kepada pribadi karakter Kristus, supaya sungguh-sungguh kita bisa menjadi pribadi yang dari awal seperti yang Allah kehendaki, keturunan-keturunan ilahi yang memiliki karakter Kristus, walaupun dengan kepribadian yang unik satu dengan yang lain, tetapi kita melakukan kebenaran yang sama. Nah, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan hal ini 1 Yohanes 4 ayat 4, dalam banyak doa, dalam banyak berkat yang harus saya lepaskan, ayat ini menguatkan saya juga untuk beberapa orang yang alami terpapar COVID. Setiap kali saya ingatkan ini, kesaksian dari beberapa teman yang pernah alami COVID pun, mereka menyatakan bahwa kuasa firman ini luar biasa. Karena itu saya tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. Sekali lagi saya ingatkan, ayat ini berkata, kamu berasal dari Allah. Saudara, saya, kita semua yang terima status sebagai anak Allah, kita ini berasal dari Allah. Jangan lupa itu. Yohanes mengingatkan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
Sebab, nah saya mau kaitkan ya inti dari kita ini berasal dari Allah. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kita, di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Seperti sejak awal, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, roh Allah dimeteraikan dalam hidup kita, kita diberi kuasa, dan saat kita terima karya Roh Kudus, kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita dinaungi oleh Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka Dia ada bersama-sama dalam hidup kita. Kita bisa menang akan dosa, kita memiliki kuasa otoritas untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan, dan kita sanggup menaklukkan semua roh yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Karena itu bagi saudara yang masih terpapar, yang masih berjuang untuk sembuh, yang ketakutan jangan sampai tertular, ya, ingat, kita berasal dari Allah. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Kalaupun saudara sudah terpapar, katakan kepada tubuh jasmanimu sendiri, hai engkau sakit penyakit roh yang menguasai hidupku hari ini, engkau berasal dari dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalamku jauh lebih besar dan engkau tidak mungkin kalah. Karena itu dalam nama Yesus, aku katakan engkau ya dihancurkan kuasanya, dan semua kuasa sakit penyakitmu, aku katakan lenyap dari hidupku. Sembuhlah engkau hai tubuhku. Mari saudara, kekuatan iman harus praktis, harus nyata, harus diperkatakan, harus dihidupi, bukan sekedar teori yang statis, tetapi hal yang harus dikerjakan. Sehingga kita mengalami sendiri iman itu dalam hidup kita, bukan cuma berdasarkan teori, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara mengharapkan apa? Kesembuhan? Ya, punya acting untuk menyatakan itu. Ya, seperti yang baru saja ditekankan oleh Yohanes, kita ini berasal dari Allah. Jangan takut. Roh yang ada dalam saudara jauh lebih kuat dari obat-obatan yang saudara minum, jauh lebih kuat dari vitamin yang saudara perlukan, jauh lebih luar biasa dibanding semua treatment. Karena itu, biarkan roh itu yang bekerja, berkuasa atas hidup saudara, tetapi saudara harus memperkatakan itu, berdialog dengan roh itu, dan biarkan roh itu yang mengambil alih segala sesuatu, sehingga kemenangan itu benar-benar pasti. Lihat apa yang iman bisa buat. Dia memberikan kita hak istimewa untuk mengalami semua hal yang luar biasa ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan, mari masing-masing yang sudah menerima ya hosti dan anggur boleh membuka hosti dan anggur yang sudah diberikan. Ya, jika sudah mempersiapkan diri, boleh bangkit berdiri bersama dengan saya. Mari sama-sama kita angkat hosti ini dan kita mengucap syukur. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Hari ini kami diingatkan bahwa kuasa iman yang mengubahkan status kami dari anak-anak dunia, anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah, bukan sekedar kuasa biasa, tetapi kuasa yang menyanggupkan kami menang atas segala dosa, tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa, mengubah kecenderungan kami untuk mencintai manusia lama, tetapi menggantikan kecenderungan hati kami untuk melakukan kebenaran. Dan juga melalui kuasa ini, kami diberi hak istimewa, memiliki hak waris atas kerajaan Allah, serta kami memiliki kuasa untuk memiliki karakter serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menghormati dan juga memperingati akan pengorbanan karya kasih-Mu di kayu salib. Kami memegang hosti yang adalah lambang tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah.
Kami mau menerimanya dan terus membuat kami sadar bahwa kami berasal dari Engkau. Roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara mengaminkan hosti ini lambang tubuh Kristus. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Bapak, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib. Lambang sempurna pengorbanan-Mu. Darah yang menyucikan dosa kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Bilur-bilur-Mu menyempurnakan dan membawa kami menikmati pemulihan secara sempurna. Aku berdoa hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memegang anggur di tangan mereka, saat mereka menerimanya, benar-benar menjadi bilur yang menyembuhkan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, keberanian percaya bahwa roh yang ada di dalam mereka jauh lebih besar, yang sanggup mengalahkan segala roh bahkan sakit penyakit yang ada di muka bumi ini. Saat kami menerimanya, Engkau membasuh hidup kami secara sempurna. Bapak Ibu Saudara mengaminkan anggur ini lambang darah Kristus. Mari kita terima dengan ucapan syukur dan iman. Kita alami kuasa kesembuhan, kita alami kuasa pemulihan saat kita menerimanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terima dengan rasa syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah lewat kebenaran firman hari ini, anggur dan hosti yang saudara Bapak Ibu terima, ada kekuatan baru, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa untuk menang atas dosa, dan mengerti ada otoritas yang Bapak Ibu miliki, dan ada hak waris yang tidak akan pernah diambil dari hidup Bapak Ibu. Kasih Allah tidak akan pernah direbut dari kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memberkati saudara. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kristus sudah mati di kayu salib supaya setiap kita menjadi lebih dari pemenang. Dia sudah menanggung semua sakit penyakit kita supaya setiap kita disucikan, dikuduskan, dan dilepaskan dari segala kuasa sakit penyakit. Terimalah kekuatan kuasa-Nya, terimalah iman, bertindaklah sesuai iman yang kau sudah terima dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.